Hai guys, selamat malam. Malam ini kita akan meneruskan membaca Kisah Para Rasul 17 dari TB2. Dan kita akan membacanya dari ayat 16 sampai 34 dengan judul Paulus di Athena. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga ada beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, "Apa yang hendak dikatakan si pembual ini?" Namun yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu." Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mendengarkan atau mengatakan sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Allah atas langit dan bumi tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan ahli manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu." Lalu Paulus meninggalkan mereka. Namun beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Selamat malam.